Mat, olahraga sih boleh. Itu tadi naik-naik begitu, mau pull up. Ustadz ke atas tadi. Oh, jangan sering-sering kalau lagi Ramadan nyangsang begitu. Iya, ya enggak aja ente pengen kuat tapi begitu. Coba ente Iya, tanya, Ustadz. Pak Ustadz di mana? Pak Ustadz di mana, Mat? Gak jadi dah gua dah, baru gua mau angkat. Gak puasa aja ngambang banget. Jangan kayak ring tinju apa? Kenapa? Ya minimal kalau dia ngedorong, serak ketangkap. Ini dibalik-balik begitu. Saya bukan pemain baso. Iya nak. Yang begitu, tangkap kalau didorong kayak begitu. Emang mentah sendiri kan tadi saya nggak ngapa-ngapain. Gimana? Mamat gimana? Bohong berarti nih Mamat nih. Lah, Mamat. Orang pada nyangka Mamat tukang baso. Tapi Tukang bohong. Gitu. Emaknya aja dibohongin mulu. Nah, ini tukar nih bajai. Gimana Dul? Mantap kan? Muka lu kelihatan. gue tadi yang sahur gue makan yang dari lu tuh. Terus? Yang bikin maco. Gue malah dinyap-nyap sama tuh cewek. Wah, lu pasti salah. Lu mungkin makannya nggak teratur, nggak sesuai dengan aturan. Nggak teratur gimana? Tadi sampai lu dinyap-nyap sama perempuan. Ya mana gue tahu, gue taunya makannya gue makan. Lu berdua kalau ngobrol kayak orang bener. Kayak rujaknya bumbunya. Lu perasaan gua kalau ngeliat ngobrol berdua, buahnya mau pindah dari kampung ini. Hidup gampang bener. kayak ini. Ah, ini lihat nih. Hai. Tuh. Nyam. Mulut tuh senyum tuh, lihat tuh. Ah. Nih, lihat nih. Sayang. Tuh. Gak apa-apa dipegang tuh. Tuh. Ah, mulai. Dikepret. Mulai. Ayo lu andelin tuh. Lu andelin tuh. Ayo lu. Sembarangan aja lu. Tanya gue perempuan-apaan lu pegang-pegang. Ramadan juga nggak sopan lu. Nah. Maaf ya. Mbak. Untung anak gua nggak lihat. Turun, Mat. Assalamualaikum. Si Mamat main di situ. Biasa, Pak, lagi betulin tower. Biasanya kalau setiap BBM nggak masuk-masuk. Oh, turun, Mat. Orang masalah. Turun, Mat, gimana? Kira-kira Belanda udah deket belum, Mat? Bohong kan lu? Mat, olahraga sih boleh. Itu tadi naik-naik begitu, mau pull up. Ustadz ke atas tadi. Oh, jangan sering-sering kalau lagi Ramadan nyangsang begitu. Iya, ya enggak aja ente pengen kuat tapi begitu. Coba ente Iya, tanya, Ustadz. Pak Ustadz di mana? Pak Ustadz di mana, Mat? Gue denger suara. Tapi ngomong-ngomong saya curiga nih, dia kenapa bisa sampai nyangkut di situ? Tadi, Pak, digodain. Cewek lewat digodain. Nih sama dua. Saya juga, Pak Ustadz. Saya jadi kenal dangkal-dangkalannya, Pak. Tampaknya. Hah? Nah, maksudnya gitu. Saya jadi kena Oh, itu. ente Ramadan masih kayak begitu Iya, aja. katanya makanan nih, kata bikin maco, Pak Ustadz. Emang begitu. Anaknya Sekdes, Pak. Si Lolo digodain. Kenapa dia mah? Iya, Pan, itu tenaganya, Pak. Kayak dua gerbong. Iya, lagian kita ini puasa ini kan sebetulnya bukan cuma nahan lapar haus. Malah nggak dianggap tuh orang kalau puasanya cuma nahan lapar haus. Maka disebut itu. Juga jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidal. Ya, fala yarfut wala yajhal katanya. Itu dalam hadis, ya. Jangan berbuat rofas tuh ngerayu orang. Yajhal itu berbuat yang bodoh. Ini kan sama aja termasuk berbuat bodoh, ganggu orang. Ini yang kalau yang begini-begini nanti Allah nggak butuh sama puasa kita. Karena kita belum bisa mempuasakan anggota tubuh kita. Kalau bodoh memang udah ketahuan, Pak, berdua nih. Isi TTS aja nggak pernah ketemu.
untuk ngasih tahu kalau saya jantan gitu Pak Ustadz. Makanya saya godain perempuan. Ya, nggak begitu caranya. Dia nggak pakai goda-godain, orang udah tahu. Udah tahu kalau begitu. Dari cara duduknya aja kan udah beda. Ya. Diam-diam Pak Contohnya. Nggak mau bangun, tugasan. Ya. Ya Pak Ustadz. Dol. Mat. Iya Pak Ustadz. Itu latihan nih mumpung Ramadan. Jangan ganggu orang. Terus Pak, itu kan dalam segi pemikiran di bulan Ramadan. Ya. Karena memang tidak boleh banyak manggung. Hmm. Nah, yang berikut itu Bapak mau kemana? Itu kan saya bilang tadi, nih kalau mau pada ikut sama saya boleh. Ya kan Ramadan begini kan saya aktivitas tetap banyak. Ya kan? Udah mau johor lagi Pak? Iya. Udah ada sebagian yang ajan kayaknya. Belum. Hah? Biasa yang ngati itu Pak, yang sebelum ajan tuh, ngaji-ngaji. Oh, lagi pada tarhim. Ya, Tarhim. ya Dul ya? Iya Pak Ustadz. Buru Dul kalau mau diajak sholat. Burudul. Iya. Kayak banget burudul. Maksudnya Pak Ustadz cepetan. Iya Pak Ustadz nih. Ya, sana dulu ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Perasaan di kampung masjid man atuh. Iya tapi Pak Ustadz Masjid nggak masjid sono. relasinya banyak nih Pak. Oh mungkin muter dulu. Bisa Dia gitu. Suka jemput-jemputin orang Iya, kan. biar Ayo dulu. ke masjid, ayo ke masjid. Palanya jadi gede lewat sono. Bohong lo sama gua. Tuh dengar apa kata Pak Ustadz. Nah sekarang nih gua penasaran nih sama nih kotak. Mana? Kotak nih sebenarnya isinya apa? Ini Iya. Katanya dia kan buat maco. Tuh kotaknya gua bawa. kotak boleh lu yang bawa. Iya. Dan tadi itu isinya obat maco. Iya. Astagfirullah. Nggak bener. Apaan sih itu isinya? Bukan lihat. Apaan? Apaan itu isinya? Apaan, Mat? Mat. Apaan sih isinya? Apaan sih Mat itu Apaan isinya? isinya? Waduh, lihat dong, awas. Awas. Ustadz Subki. Ustadz Subki, Ustadz Subki. Ustadz Subki. Ustadz. Siapa, Bang? Bapak siapa? Pak Sukri. Oh, Pak Sukri, pasangan suami istri. Kalian itu. Iya, iya. Biasa, narik lagi. Oh, iya, iya. Supir pelet. Udah, ke selatannya. Yo, mau kemana? Mau kemana? Lu ngapain lo? Apaan? Gua. Apaan? Lu ngapain? Sholat, semua mau sholat. Gua jadi imam, lu ngapain? Lu mau jadi imam? Kagak pantas. Gua yang jadi imam. Kenapa lu mesti jadi imam? Guys, bapak gua marbot. Gua pewaris. Lihat nih gua udah pakai baju koko. Nah, lu mau pada pakai baju koko? Lo pokoknya nggak ada, gua nggak pakai. Iya, lagi Kan belanja. mesti ngomong dulu. Oh, baju. Gue murid yang paling terhormat, muridnya Ustadz Subki. Gue belajar dari alif sampai lam alif. Lu apa? Lambardo. Gua murid yang paling terakhir baru belajar agama berarti masih fresh otaknya. Apa ajaran Ustadz Subki? Nih. Gua nih, muridnya Ustadz Subki yang paling disayang karena suara gua kencang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Mesti gue. Enggak dong. Siapa? Sama. Nggak bisa. Gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Sholat kenapa berebut begitu? Saya yang berhak menjadi imam, Pak Ustadz. Yang pertama, tetangga saya Imam S. Arifin. Yang kedua, Imam Subiakto. Yang kedua, Imam, biar aja ke sini. Terus ya udah maju aja, kenapa emang? Ya udah, apa urusan? Saya lebih pantas jadi imam. Lah kan bapak saya marbot yang ngurusin ini masjid. Gimana sih? Apa ini? Buat jadi imam tuh nggak gampang. Nah, jadi sebenarnya siapa? Emang berat? Semua berat. Maksudnya berat?
Apakah harus fasih bacaannya atau apa-apa maksudnya Pak Ustaz? Nah, ini saya bilangin nih. Ya. Ya, ada syurutul imamah. Nah, tahu nggak syurut? Surut. Tuh air yang surut. Air. Ya, coba murid paling lama syurut. Pak. Coba murid aneh nih, walaupun dia badannya kecil, tapi otaknya semuanya. Badannya otak semua. Surut itu artinya sama dengan asal. Tadi sama. Ya, nih. Bin Marbot. Surut apa ya? Surut kemana ya Pak Ustadz? Jadi surut itu bentuk jamak atau bentuk plural dari kata syart. Artinya syarat-syarat. Oh, Ada syurutul imamah, ada syarat-syarat orang mau jadi imam. Dia bertanggung jawab penuh. Yang pertama, ya, di dalam hadis disebutkan yang jadi imam itu adalah akra'ukum. Akra'ukum di sini bisa kita tafsirin yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling bagus bacaannya, yang paling paham isinya supaya dia bisa mentadaburkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia juga paling tahu sunnah. Ya kan? Imam, dia tahu yang batal kayak gimana. Dia tahu kalau lupa harus gimana. Kalau imam nggak ngerti, ya kan? Begitu dia batal, dia bingung. Mau kemana, gitu kan? Akhirnya diterusin aja, karena dia nggak tahu ilmu fikih. Jangankan imam. 2 orang di belakang imam nih, nih imam, 2 orang di belakangnya aja, itu harus ngerti. Pernah kejadian, nih, di tempat imam gini, imam batal kan keluar, lewat pintu samping kayak gini nih. Karena yang di belakang nggak ngerti, imam keluar dia ikut. harusnya dia siap menggantikan imam. Siap. Begitu tuh dia maju, terusin, lanjutkan. Apa yang sudah dilakukan oleh imam. Iya. Jadi jangankan imam, yang 2 di belakangnya aja mesti ngerti. Begitu imam lupa, dia subhanallah. Imam nggak ngerti, dia malah bilang. Imam kan lupa, nggak ingat. Sujud pak, sujud. Akhirnya batal. Nah, apalagi imam ngomong. Dia mesti ngerti Quran, dia suaranya bagus. Ada pernah di satu pesantren, kebetulan maaf. Kiainya pernah operasi bibir sumbing. Ya. Sehingga dia kurang fasih. Dia serahkan santrinya untuk maju. Karena kalau dia yang jadi imam, mungkin orang pada ketawa. Ya kan? Nah, saya nggak mau nyontohin